Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, selamat siang semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa kembali bersama saya Suhaib Tahir dari channel Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahim. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Jamaah Islamiyah. Topik ini saya pilih karena beberapa waktu terakhir nama Jamaah Islamiyah atau yang biasa disingkat JI kembali ramai dibicarakan di media sosial, terutama pasca penangkapan 3 orang terduga memiliki jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Kata Jamaah Islamiyah berasal dari bahasa Arab. Jamaah artinya jamaah dalam bahasa Indonesia atau kumpulan banyak orang atau organisasi. Sementara Islamiyah berasal dari kata Islam yang artinya orang-orang yang Islami. Jadi Jamaah Islamiyah adalah perkumpulan atau organisasi orang-orang yang Islami. Istilah Jamaah Islamiyah ini muncul di Mesir pada tahun 70-an. Ia adalah gerakan Islam yang bertujuan mendirikan negara Islam di Mesir dan menerapkan syariat Islam menggantikan sistem sekuler yang dijalankan oleh pemerintah Mesir. Setelah mereka berhasil menerapkan syariat Islam, maka selanjutnya kelompok ini akan mengembalikan sistem pemerintahan khilafah sebagaimana yang pernah eksis dalam sejarah peradaban Islam. Organisasi ini didirikan oleh beberapa orang tokoh aktivis Islam yang pada mulanya adalah kader-kader Ikhwanul Muslimin, namun kemudian mereka membelot dan mendirikan gerakan baru yang mereka sebut Jamaah Islamiyah. Salah satu tokoh utama gerakan ini adalah Umar Abdurrahman yang divonis penjara seumur hidup di Amerika karena terbukti berada di belakang peledakan bom di beberapa instalasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan di Amerika sendiri. Selain Umar Abdurrahman, juga ada Karam Az-Zudi, Khalid Islamboli, pelaku penembakan Presiden Anwar Sadat, dan juga ada Naji Ibrahim yang sudah bertaubat dan kini aktif terlibat dalam program deradikalisasi di Mesir bersama pemerintah, dan masih banyak lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelasnya bahwa Ayman Az-Zawahiri, tangan kanan Usama bin Laden, juga adalah salah satu anggota Jamaah Islamiyah. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuannya, mereka menggunakan cara kekerasan atas nama jihad. Dalam artian kekerasan dan bom bunuh diri, bukan jihad yang dipahami oleh mayoritas umat Islam. Tetapi jihad bagi mereka adalah melawan penguasa, bom bunuh diri, dan peledakan tempat-tempat umum milik pemerintah. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan aparat keamanan, menunjukkan eksistensi, dan merusak citra pemerintah serta menghambat perekonomian negara. Beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyah ini antara lain penembakan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1981, penembakan Ketua Majelis Permusyawaratan Mesir Rifat Mahjub, dan beberapa tokoh nasional pada tahun yang sama, termasuk serangan kepada beberapa pos polisi di Mesir, serangan kepada destinasi-destinasi wisatawan asing, dan membunuh turis asing, baik yang berkunjung ke Luxor, satu wilayah turis di bagian selatan Mesir, dan juga di Hurghada dan Sharm el-Sheikh. Jika ditotal jumlah korban serangan anggota Jamaah Islamiyah pada tahun 80-an dan 90-an mungkin sekitar lebih dari 300, bahkan mungkin lebih korban akibat daripada serangan yang dilakukan anggota Jamaah Islamiyah, meliputi warga negara Mesir dan warga negara asing yang sedang wisata ke Mesir. Salah satu aksi pembunuhan yang dilakukan di luar wilayah Mesir adalah usaha pembunuhan Presiden Mesir Husni Mubarak pada tahun 1997 ketika sedang menghadiri konferensi tingkat tinggi Uni Afrika yang diselenggarakan di Addis Ababa, Ethiopia. Serangan dimaksud mematikan 2 dari pengawal presiden dan sejumlah lainnya luka-luka berat, sementara Presiden Husni Mubarak sendiri pada waktu itu selamat dalam upaya percobaan pembunuhan tersebut. Selain aksi-aksi pembunuhan dan penembakan terhadap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh nasional, para turis asing yang datang ke Mesir, anggota Jamaah Islamiyah juga melakukan serangkaian serangan-serangan ke gereja dan instalasi-instalasi pemerintah Mesir di seantero wilayah Mesir. Jamaah Islamiyah juga merupakan pemasok utama kombatan-kombatan ke Afghanistan dan Kashmir dalam upaya membantu rakyat Afghanistan memerangi Uni Soviet dan juga membantu rakyat Kashmir dalam upaya memerangi pemerintahan India.
Saya masih berada di Mesir ketika kejadian-kejadian itu dan menyaksikan bagaimana pemerintah Mesir bekerja keras memberantas jamaah Islamiyah. Aparat keamanan menangkap mereka di tempat-tempat persembunyian dan di rumah-rumah mereka. Hampir setiap hari menyaksikan aparat keamanan menangkap dan mengamankan anggota jamaah Islamiyah yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemerintah Amerika mengkategorikan Mesir pada tahun 80-an 90-an sebagai negara yang paling aktif melakukan pemberantasan terorisme. Yang menarik yang saya ingin sampaikan di sini adalah pola rekrutmen jamaah Islamiyah. Sebelum jamaah Islamiyah muncul ke permukaan, gerakan Ikhwanul Muslimin sudah eksis di kampus-kampus, mulai dari kampus swasta hingga kampus-kampus milik pemerintah, baik di provinsi maupun di ibu kota, seperti Universitas Kairo, Universitas Ain Sam, dan Universitas Alexandria. Tidak sulit bagi jamaah Islamiyah untuk merekrut anggota karena loyalis Ikhwanul Muslimin sudah kuat di kampus-kampus. Karena itu jamaah Islamiyah hanya memperkuat doktrin mereka kepada mahasiswa dan mahasiswi anggota jamaah Islamiyah lainnya umumnya adalah anak-anak muda yang masih labil dan siap berkorban untuk kelompoknya. Kampus-kampus syarat dengan propaganda kelompok jamaah Islamiyah. Mereka menempel poster-poster di dinding-dinding kampus-kampus yang mengajak berjihad dan menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan. Buku-buku mereka juga tersebar di mana-mana, dijual dengan harga murah. Selain itu, para mahasiswa ini aktif mengkritik pemerintah dan berdemo setiap saat. Mereka menguasai perhimpunan-perhimpunan mahasiswa di setiap kampus dan menjadi ketua senat dan juga ketua BEM. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jamaah Islamiyah memiliki kader-kader yang tangguh dari berbagai spesialisasi seperti insinyur, teknik, dokter, dan lain-lain. Salah satu tokoh muda jamaah Islamiyah pada tahun 80-an ialah Ayman Az-Zawahiri. Ia adalah dokter ahli yang kemudian menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam tubuh Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden. Ayman Az-Zawahiri merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam gerakan radikalisme di Afghanistan dan anggotanya banyak yang hijrah ke Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Di Indonesia, jamaah Islamiyah muncul pada tahun 70-an juga dan merupakan konfederasi dari kelompok-kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam seperti NII dan DITI. Salah satu tokoh sentral gerakan ini adalah Abu Bakar Ba'asyir. Jika jamaah Islamiyah di Mesir sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Ikhwanul Muslimin, maka jamaah Islamiyah di Indonesia juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan NII dan DITI. Ini dapat dilihat dari himbauan Abu Bakar Ba'asyir ketika baru kembali ke Indonesia pada tahun 1998 yang menyerukan jihad demi tegaknya syariat Islam di Indonesia. Konsep perjuangan jamaah Islamiyah Indonesia sama dengan konsep perjuangan jamaah Islamiyah Mesir, yaitu jihad bil mal wan nafs. Dalam artian siap mengorbankan jiwa melalui bom bunuh diri atau peledakan demi mengalahkan pemerintah yang berkuasa. Ideologi JI juga sama dengan ideologi JI Mesir, yaitu mengkafirkan pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam dan juga mengkafirkan semua yang mendukungnya karena menganggap sebagai pendukung kekafiran dan mereka itu halal darahnya dan hartanya. Wilayah operasi JI ini meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Jika beberapa aksi terorisme yang terjadi di kawasan Timur Tengah pada tahun 80-an 90-an dimotori oleh anggota jamaah Islamiyah Mesir, maka aksi-aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara dimotori oleh JI Indonesia. Beberapa aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh JI antara lain pengeboman Hotel Marriott pada tahun 2003, pengeboman kedubes Australia pada tahun 2004, dan pemenggalan siswa Kristen pada tahun 2005. Sejak aksi-aksi pengeboman yang dilakukan oleh anggota jamaah Islamiyah, pemerintah secara terus-menerus melakukan penangkapan terhadap semua sel-sel jaringan JI di Indonesia dan yang terakhir penangkapan 3 orang terduga yang berafiliasi ke jamaah Islamiyah Indonesia. Kehancuran ISIS di Irak dan Suriah sesungguhnya merupakan babak baru bagi jamaah Islamiyah. Artinya mereka mulai mencoba untuk bangkit kembali setelah mereka menghilang dari peredaran pasca munculnya ISIS. Karena itu tidak mengherankan jika JI mulai menghimpun dana untuk membiayai kegiatannya karena selama ini yang menjadi pendukung utama kegiatannya adalah Al-Qaeda dan Taliban. ISIS dan jamaah Islamiyah berbeda visi dan pola, tetapi sesungguhnya
sama-sama menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dan tidak menutup kemungkinan kebangkitan Taliban di Afghanistan menjadi pendorong utama bagi jamaah Islamiyah untuk bangkit kembali setelah terpuruk beberapa tahun terakhir. Saya pikir sekian dan terima kasih yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.